wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Allahumma zidna ilman wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahmatullah, monggo. Sebelumnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini kita bisa menyempatkan waktu kita dalam rangka untuk bermuajahah, dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Kalau kita ditanya apakah tidak repot, saya yakin semua repot ya. Saya yakin semua repot. Akan tapi insya Allah ya, dengan mujahadah, dengan perjuangan kita ya, meluangkan waktu kita ya, semoga ini menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di yaumil hisab. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada tuan rumah Mas Sinten. Pak Adi beliaunya di Jepang. Oh, di Jepang. Ya, ini adiknya. Adik ini Mas Yunus. Mas Yunus. Ya. Ya, disampaikan salamnya ya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang kitab Kun Salafin Al-Jaddah tentang menampakkan madhab salaf. Yang namanya menampakkan bukan artinya keluar-keluar ya, keluar-keluar pengumuman atau kelambi ini ditulisi saya salafi, bukan itu yang dimaksudnya. Yang dimaksudnya ialah amaliyah ya, amaliyah. Meskipun kita tidak terang-terangan menampakkan secara lafaz, dan ini sepertinya banyak juga dipraktekkan oleh ustadz-ustadz kita. Jadi nggak penting. Jadi untuk melabeli diri kita apakah bermadzhab salaf tidak, itu sesuatu yang sangat tidak penting. Tidak penting ya, sangat kita enak. Ustadz-ustadz seperti semisal Ustadz Abdullah Zain itu biasa, profilnya biasa. Ya. Bisa ngisi di jemaah-jemaah yang sepuh. Pondoknya jeneng yo maksudnya biasa tunas ilmu. Maksudnya orang pondok salafiyun biasa. Seperti Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Dia orang-orang yang istilahnya memang karena apa ya? Yang paling penting itu ialah amaliyah. Dan bagaimana kita bisa diterima dulu di masyarakat. Jadi labelisasi itu sesuatu yang sebenarnya sah-sah saja kan, tapi terkadang berisiko. Terlebih kalau ternyata itu cuma apa? Hisapan jempol belaka. Antara amaliyah sama labelnya kok jomplang. Nah itu kan kita jadi beban itu. Dan ini menarik, bab berikutnya ialah nanti ada 3 hal yang ingin saya bahas di malam ini. Yakni ada 3 poin penting. Poin yang pertama, langsung saja ialah sesuai dengan bab yang ketiga, jawazul intisabi ila salaf wa talaqqubi bis salafiyati. Kemarin makna salaf sudah tahu nggih? Ialah para sahabat. Salaf ialah Rasulullah dan para sahabat, itu namanya salaf. Dan generasi 2 generasi berikutnya, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Ini kan kayak pertanyaan atau pernyataan. Bolehnya seseorang intisab menisbatkan diri. Oh, aku ini pengikut salaf. Ya. Atau sebagian masyayikh ya orangnya namanya salafi. Ya. Orangnya namanya salafi. Ya. Dan talaqub yakni melakopi dirinya dengan salafiyah. Ya. Seperti ini boleh tidak? Atau di sini judulnya boleh, bahkan langsung boleh. Maka kita baca langsung minal ma'rufi anna da'wata ila tiba'i salafi
au da'wati ila salafiyati innama hiya da'wati ilal islamil haqqi wa ila sunnatil mahdhati wa da'wati ilal audati ilal islami kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu anhu ashabuhu al-kiramu wa ridwanullahi alaihim fala syakka anna hadhihi da'wata da'watun haqqun wal intisabu ilaiha haqqun. Sudah diketahui bersama bahwasanya dakwah mengikuti ya salaf atau dakwah kembali kepada salafiyah, yakni cara beragamanya para sahabat. Cara beragama di garis bawah. Terkadang orang itu nyinyir. Ada yang nyinyir. Oh, melu dakwah salaf, yo anu wae salaf dhisik kan numpak onto. Terkadang itu ya, perkara dunia itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Ya, pernah saya singgung kan ketika mengkawinkan. Jadi kormo Nabi kan hijrah ke Madinah. Orang-orang Madinah itu nek kok kene apa kowe to sing dikawinke di sini salah nggih. Itu semua korma. Jadi korma itu dikawinke di sebelah harus jantan betina. Sama Nabi ya secara makna ya alah nek tarah rezekine wah ya wah. Ya semua ikut Nabi. Ya ternyata gagal panen. Ketika itu Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu sih urusan dunia sekalian ngerti. Ya. Jadi mengikuti salaf di sini ialah dalam hal beragama. Itu sudah dimaklumi ya. Dan mengikuti kepada sunnah. Sunnah di sini ialah petunjuk beliau. Dan pemahaman yang kembali kepada istilahnya saya terjemahkan di sini kepada Islam orisinil. Sebagaimana Islam itu ketika awal-awal turun kepada Nabi berangsur-angsur selama berapa? Kurun 23 tahun. Ya, jadi masa-masa wahyu ialah masa-masa turunnya Al-Qur'an. Yang ditutup dengan ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum hingga akhir. Bagaimana kembalinya itu? Bagaimana mengikuti sebagaimana para sahabat mengambil ilmu itu dari Rasulullah SAW. Ya, para sahabat yang mulia, yang semoga Allah meridhoi mereka. Maka tidak usah ditanyakan, tidak diragukan lagi, ya bahwasannya dakwah ini merupakan dakwah yang hak. Maka intisab kembali melakopkan kita kepada ngajimu apa? Salaf. Ini sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Di paragraf berikutnya saya ringkas. Kalau seorang muslim beragama Islam, dia ngaku apa agamamu? Apa agamamu? Maka jawabnya apa? Saya muslim. Sama. Jadi mengaku saya salafi atau saya muslim itu sesuatu yang sama. Jangan dibedakan. Aslinya podo. Ya, aslinya podo. Jadi salaf itu ialah cara beragama Islam sesuai para sahabat. Bukan suatu ajaran yang eksklusif, tidak ada. Tidak. Kalau ternyata informasi yang ditangkap yang menyebar di masyarakat ternyata tidak sama dengan yang saya sampaikan, ya karena sudah ada apa? Fitnah. Namanya fitnah akhir zaman. Ya. Betapa banyak salaf ini mulai apa? Karena menjadi momok bagi sebagian sekte-sekte yang mereka sebagian lagi membaiat pengikutnya, sebagian lagi mencari uang dari jamaahnya, ya, dari kuncen kuburan. Ya kita tidak mengingkari apa? Kita tidak mengingkari tentang ziarah kubur. Yang kita ingkari ialah ketika seseorang beristighosah di hadapan kubur. Para sahabat dulu beristighosah kepada siapa? Hamzah, pamannya Nabi. Dan itu keadaannya Hamzah masih hidup atau Abbas masih hidup. Kadang mereka itu ketika apa? Ketika bantah-bantahan karo Ustadz ekonomi itu terkadang gak nyambung. Jadi temanya iki judulnya istighosah, pernah istighosah lah sih. Dulu istighosahnya kan pada orang yang masih hidup, sedangkan ini istighosahnya kepada orang yang sudah mati. Ini sesuatu yang beda. Nanti kalau dibantah masalah apa? Masalah tahlil
apa itu 7 hari 40 hari. Terus mereka membawakan dulu para sahabat juga apa istilahnya ngirim doa ya. Buktinya ketika ada salah seorang itu pengen menghajikan ya ibunya, karena ibunya sudah wafat, dibolehkan. Artinya amalan itu bisa dikirimkan, amalan itu bisa diwakilkan, termasuk doa. Seakan-akan yang kita ingkari itu ialah apa? Bahwasanya doa kepada orang yang sudah mati tidak sampai, atau amalan ngirim amalan itu tidak ada. Mereka kadang apa? Kadang saya juga gemes. Jadi apa memang bodoh atau memang pura-pura bodoh? Substansi yang kita bantah ialah bukan ngirim doanya sampai tidak. Kalau seperti itu sudah disampaikan Ibnu Taimiyah bahwasanya bahkan Ibnu Taimiyah ngirim Al-Fatihah itu apa? Sampai Ibnu Taimiyah. Tapi yang kita pengen pertanyakan ialah apa? Ketika mereka mengharuskan bilangan 740. Sebenarnya nggak masalah ketika Anda menjawab, oh itu adat sudah, nek adat ora urusanku, ini bukan lingkupnya Islam, ya tak? Monggo nek adat. Tapi ternyata praktek amaliyah di masyarakat, seseorang yang tidak mengamalkannya dianggap seseorang yang sesat. Mau malah sesat dong jenengan. Kalau itu adat sudah adat, jangan dilabel Islamisasi. Ya, sebenarnya gitu aja. Makanya kepada para teman di sini, nggih, kalau seumpama di rumah ada acara-acara seperti itu harus benar-benar bijak, benar-benar bijak. Ya, sebenarnya nggak masalah kalau mau mengirim Al-Fatihah, tapi ini ya. Cuma juga jenengan jangan terlalu frontal juga, ya. Kalau jenengan bukan kepala keluarga, ya. Karena apa? Karena Anda hanya menasihati, tanggung jawab Anda ialah hanya sekedar menasihati. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak terima jangan marah. Jadi mereka mau menerima nasihat kita itu bukan tanggung jawab kita. Karena menerima nasihat atau tidak itu ialah kehendak Allah. Jadi dilihat masalah dan mudaratnya kalau seperti itu. Aslinya jangan terlalu besar. Ya udah, Anda duduk di situ baca istighfar. Atau baca dengan ikut baca Yasin tidak apa-apa, niatnya dikirim ke tenang. Cuma yang Anda ya karena niatnya beda. Ya. Kalau Anda mengikuti pendapat yang boleh. Tapi kalau jenengan ikut, karena sebagian ulama juga tidak mengiyakan. Artinya itu sebenarnya masih sesuatu yang mukhtalaf. Sesuatu yang masih berbeda pendapat. Intinya nek di Pak Ustadz nek nang omah nek kuwi aku kudu ngalih rasa ngalih. Ya nek iso malah nggene wedang wae sing gak langsung enggak apa-apa bisa. Ya, enggak apa-apa, insyaallah enggak apa-apa. Tapi kalau jenengan kepala keluarga ya beda lagi ya. Kalau jenengan ragil dhewe beda dhewe ya. Nanti dampaknya malah sesuatu yang buruk. Ya aja dianu ya. Engko iki ustate kok ketok lembek. Yes, atos-atosan takon mangan ril sepur ya. Ya kita dakwah itu ya harus dilihat mafsadah mudaratnya. Terkadang gini loh Mas, kita nggak mengungkiri tentang jumhur ulama itu mengharamkan musik. Tapi terkadang kita juga harus adil. Ketika tetangga kita punya hajat nyetel tape musik, ya. Tetangga dekat kita bahkan mungkin jamaah, sak jamaah masjid. Terus kita sama sekali tidak hadir, belas ngewangi usung-usung, ya ora, ya. Atau pre atau post acara juga tidak, ya. Dengan alasan apa? Ada musik. Maka itu harus adil juga. Terkadang aneh, nanti ini standar ganda. Maka ketika Anda nganterke blonjo bojone nang apa sing gede apa jenenge? Luas. Ada musik jenengan yang masuk. Lebih butuh mana? Ini lebih urgent mana acaranya? Jenengan blonjo nang nggone Mas Edi nggih saged. Malah dimurai Mas. Gitu loh. Jadi memang harus proporsional, ya. Anda di bank nyetel musik apa ya terus di Pak TP. Pak TNI atau 3 Pro. Ya kita harus benar-benar bisa menempatkan diri, ya. Ya udah, kalaupun sampai itu ngundang biduan, ya udah datang dulu. Ketika biduannya udah mulai naik, udah pamit.
Penting ngetok sih itu. Jadi hal-hal seperti ini itu penting, terkadang penting diperhatikan teman-teman. Bukan masalah sok atos, sok lembek, enggak. Terkadang ketika kita ini tidak bisa mengambil hati orang-orang di sekitar kita, tidak akan pernah diterima suara kita. Jan-jan iki ora Islami sing keras, tapi jenengan wae sing atos kaya rel sepur. Jadi boleh saya tutup pembahasan pertama ini dengan kalimatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan la aiba alaman adhara madhhabas salafi. Tidak ada aib, bukan perkara yang aneh. Bukan perkara yang terlarang ya. Seseorang menampakkan madhab salaf, yakni berakidah dengan akidah salaf ya. Dan wantisab, dan mengaku bahwa dirinya mengikuti salaf ya. Dan hendaknya dia juga bangga kalau dia mengikuti pemahaman para sahabat ya. Bahkan dia wajib untuk menerima tentang akidah ini ya. Karena kata beliau apa? Fa inna madhhabas salafi la yakunu ila haqqan, karena tidaklah ada dari madhab salaf ini kecuali enaknya berbener kok, orang enak salah. Madhab salaf. Nek wong sing mengintisab pada salaf, yo genah enek salahe. Contone kula Ki Amba, Mas Yusuf. Tahu ora salah Mas Yusuf? Dadi ampuh men. Ini juga kita harus adil dalam menyikapi para ustadz kita. Terkadang ustadz dalam hal beberapa fatwa terkadang berbeda dengan ustadz lain. Dan terkadang cenderung ternyata keliru. Terus tiba-tiba nanti ada saling mentahdir. Terus kita ikut-ikutan. Ya. Engko karo ustadz A ditahdir B, gak sido karo A, ganti karo B. Karo B ternyata tahdir karo C, kalih C. Kalau Anda mencari ustadz yang tidak pernah salah, silakan golek nomor WA-ne malaikat Jibril. Sinaune karo malaikat Jibril kayak Nabi Muhammad isi. Jadi kita harus saling berlapang dada. Ya. Ustadz itu kadang punya salah. Ya. Pembahasan yang kedua tentang dalil wajibnya mengikuti salaf dalam beragama. Nah di sini judulnya dalil, jadi wajib membuat mengikuti salaf wajib. Tapi kalau ngaku saya salafi itu tidak wajib. Tapi ngamal kene wajib. Kalau ada orang yang bertanya yang sifatnya butuh informasi, jawab, iya saya madhabnya madhab salaf, aliran genre ini genre salaf. Apa itu? Para sahabat. Apa ya iso sahabat wis mati? Iso dong. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sering itu maja. Kitab-kitab musnad semuanya itu ialah berisi tentang bagaimana para sahabat, bagaimana Nabi SAW itu beragama. Kitab Sahih Muslim, buka. Diawali dengan apa? Kitabul Iman. Selanjutnya Kitabul Shalah, Kitabul Zakat, Kitabul Hajj. Wis dibahas sampai akhir, yaitu nanti bagaimana cara beragama seperti itu. Cuma butuh waktu yang panjang. Nek sinau dewek. Makanya sinau karo Ustadz bin Gambil. Ya. Dan makanya sebagian ulama juga mereka mencoba merangkum, menuliskan kitab-kitab yang lebih simpel lagi. Ya. Semisal kitab-kitab seperti ini, supaya wis menak sih. Nek kan mamane sinau nggo Mas Arif sinaune karo iki. Kan olah tipis. Coba nek kula momen besok mau nggawa Sahih Muslim 4 jilid. Mengke anu nggih rampung kitab iki blek. Mesti terus wah kandel men. Kan wis pawang sih. Pawang sih dan belum tentu selesai. Sekarang dalil. Dalilnya apa? Sing wis tau diwaca gak usah diwaca neh. Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yusakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul bilang
riba itu haram. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan namanya bunga. Bunga, bukan riba. Nikah kontrak enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa? Nikah kontrak enggak boleh. Nikah kontrak enggak boleh. Oh, enggak apa-apa. Kan namanya bukan zina, kan nikah kontrak. Ya. Iki ajarane wong Syiah ya. Sing paling bisa menjual. Coba nek sing tidak wahne tentang itu Karbala sing kon mocuti gegere kae, kabeh domo paling. Ya sing ditawarke sing penak-penak kuwi. Nikah mut'ah. Nasallahu sama afiyah. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang sesuatu yang telah dijelaskan baginya berupa apa? Al-huda, petunjuk. Ya. Dia apa? Menentang, menyelisihi Rasul dan menyelisihi al-huda. Satu sifatnya ini. Yang kedua, mengikuti goiro, mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Para ulama menafsirkan ialah para sahabat. Jenengan nyeleneh dari cara jalan beragamanya para sahabat. Ya. Nuwallihi matawalla, maka akan kami sesatkan mereka kepada apa yang mereka condong. Makanya kalau kita itu seorang itu sebenarnya asal mulanya fitrah, di atas fitrah. Ya, seseorang itu dilahirkan yuladu alal fitrah. Tapi terkadang karena dia sudah ada niatan, baik sengaja atau tidak sengaja, atau karena ada dorongan hawa nafsu, atau karena kejahilan yang tidak segera diobati dengan apa? Menuntut ilmu. Maka Allah akan jadikan orang ini mudah lebih kepada kesesatan. Dalil yang kedua, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan agama. Coba diwalik hadis. Maka barang siapa yang tidak Allah kehendaki kebaikan, maka pasti akan dijadikan bodoh tentang agama. Kabeh agama iki bener, Mas. Ora enek sing salah. Tujuane padha. Apa enek sing ngajarke kejelekan ki enek. Ya mbur dalane dhewe-dhewe. Dadine wong Kristen kuwi ya nyembah Allah, Bapak Allah. Yahudi jadi bener. Terus dibawakan ayat Al-Baqarah kayak sing apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin. Padahal itu ayat menceritakan tentang orang-orang yang sebelum datang Islam. Iya. Karena bodoh. Maka akan kami condongkan kepada apa yang mereka condong dari kesesatan, balasan yang pertama. Dan yang kedua, akan kami kembalikan nanti di akhirat ke alamat mana? Jahannam. Saat masiro, dan Jahannam itu merupakan seburuk-buruk tempat berpulang. Dulu rumah kita di mana? Di surga. Sebagaimana ayah kita, kakek kita, Adam alaihissalam. Ya. Karena iso balik pura, gitu. Maka berdoa terus ya, berdoa. Lalu ayat berikutnya atau hadis, ya. Hadisnya itu man fa'alikum bisunnati. Tapi kita lewati, sudah pernah dibahas. Nabi pernah bersabda, khairun nasi qarni, sumal ladina yalunahum, sumal ladina yalunahum. Kenapa Nabi itu orang baik enggak? Sepakat, orang baik. Dari seluruh nabi yang terbaik siapa? Nabi Muhammad. Kalau orang baik itu perlu enggak dijadikan teman-temannya dari orang-orang yang terbaik pula? Setuju? Setuju. Maka para sahabat ialah orang generasi terbaik tanpa ada penyelisihan. Sepakat kita, orang-orang terbaik setelah para anbiya. Iya, dulu Bani Israel itu umat terbaik, akan tapi ketika umat Muhammad datang, maka peringkat pertama ialah umatnya Muhammad. Buktinya apa? Buktinya kitab Fadlul Islam kemarin, ya.
ya umatnya Nabi Muhammad itu datang akhir, akan tetapi nanti pulangnya ke surga paling dahulu. Ya, mereka umat terbaik. Karena apa? Mereka diciptakan oleh Allah, diutus apa? Untuk menemani orang terbaik pula. Jenengan sinten Mas Nami nih? Mas Haji. Jadi ini mamane jadi sahabat jenengan ya pengen ya. Tenane. Sumayyah itu loh Mas. Sumayyah itu dipedang Abu Jahal. Dipedang dari mulutnya sampai tembus kemaluannya. Menak zaman saiki Mas, salat renek sing larang dhisik. Iya. Kebaikan mereka diuji, ya enggak bersekedar ya. Oke, bagaimana ya saiki Abu Bakar Siddiq nyedekah nih hartanya berapa persen Mas? 100%. Jangan udah pernah. Jadi menak sahabat Pak EDW. Nah, EDW. 50% udah pernah Mas seluruh harta? Belum. Mas belum. Maksudnya belum 20%, 20% total harta. 10%. Saya juga belum. Artinya kita nggak bisa membayangkan bagaimana imannya para sahabat. Sing luwih mengagumkan lagi Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya di Mekah. Tapi ketika turun perintah hijrah, ditinggalkan seluruhnya. Ladang, istri, kalau nggak mau, istrinya ditinggalkan karena nggak mau masuk Islam. Ya. Bor nggawa baju yang ia kenakan. Ketika datang di Madinah, ya ta'akho, persaudarakan dengan orang-orang Ansor. Ada salah seorang sahabat Ansor, tapi lupa namanya. Enak sing kelingan tak kayak dia. Ada yang ingat? Nah, saya benar-benar lupa. Terus apa? Dikasih dari istri-istri saya ini, silahkan milih mana yang kamu condong. Nek awake dhewe umpamane ya paling dipilih sing rada sing paling tua, sing kok tua iki sing tak kekne iki wae. Ini awake dhewe. Terus diberikan harta. Saya punya 2 istri. Gue milih sing ndi, sing menurutmu ayu, tak ceraikan satu nanti. Istri loh Mas. Artinya kita pengen jadi sahabat, pengen, tapi di rasa terono sih. Rasa nganggo alat Doraemon ke Mas enggak usah, gak enak soalnya. Saiki wis dipraktek nih. Yang papane bojone loro iki enak sing bojone loro. Alhamdulillah. Nek aku ya ora. Ya. Kira-kira iso ora dipraktek nih itu. Ya, belum tentu. Belum tentu. Artinya berat. Tapi orang siapa ini? Abdurrahman bin Auf ini orang yang menjaga kehormatan, ifah. Dia menahan dari sesuatu sebenarnya boleh menerima, tapi dia menjaga ifah. Maka cukup apa? Tunjuk istrimu wis gak sama cerai, tunjukkan arah ke pasar. Nah, saya tak ke pasar. Iki jenenge jiwa apa? Jiwa entrepreneur. Makanya nggih, sugih kuwi nomor 1 takdir ya bener takdir, tapi nomor 2 pawaan Mas. Tak percaya, ayo. Wong kuwi nek pawaan kaya Abdurrahman bin Auf. Rasa sangu apa, rasa duit. Lunga nang pasar, ngijolke iki, mulih enggak apa? Barang. Zaman sekarang ada. Kita enggak mengingkari. Tapi yo nek wong nek ora pawaan entrepreneur, kayak sak miliar. Bingung. Dikulakne apa? Engko tukune gudange engko endi? Kulakane engko endi? Terus engko aku magroke kiose nang ndi? Ya. Bingung kulake apa wae sing dikulak. Engko nek wis sudah ada semua, tinggal jual. Engko jek bingung neh, sing arep tuku sapa? Wis jenenge gak pawakane kene. Di modal sak miliar gak. Ya. Makanya sebagian ya bener, sebagian orang ada yang penting melu wong dadi karyawan. Ya karena dia pawaan disuruh-suruh. Tapi enggak apa-apa, apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Penting salat. Penting agamane sae.
Itu. Ya bukan masalah. Gue terus ngece terus jiwamu jiwa buruk. Wes jangan ya. Gue diceketi malah kon jenengan ya kloro-loro. Enggak usah lah ya. Penting itu tadi. Syukuri pekerjaan apa yang ada, qanaah dengan apa yang Allah berikan. Nikmat itu digunakan untuk kesolehan, amal soleh. Kenapa orang-orang ini orang terbaik? Karena langsung ketika turun Al-Quran mereka lah yang sebagai saksi. Bahkan mereka sendiri jadi bahan sampel turunnya ayat. Kasus-kasusnya yang terjadi pada para sahabat sendiri. Ketika para sahabat perang Badar, anak ketemu bapak, berpelukan, enggak, saling memenggal kepala. Karena yang satu membela agama Islam, yang satu membela agama kemusyrikan. Iparnya, mertuanya, satu barisan lawan, satu barisan kawan, beda-beda. Maka ketika itu turun ayat apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir hingga akhir surat akhir penutup surat Al-Mujadilah. Ya, tidak akan engkau pernah dapati apa seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Enggak akan pernah temu. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum. Walaupun mereka bapaknya, anaknya atau saudaranya atau tetangganya. Kalau dia memusuhi Islam, kita wajib juga memusuhi mereka. Tapi beda kok anak adik memusuhi orang karena urusan pribadi. Nek Islam sing dicela wis pura-pura gak ngerti wae. Terus Islamnya pemaaf. Ya kalau nggak mampu Anda menegakkan dengan tangan jauh atas diel ngono. Kalau nggak mampu minimal Anda mengingkari. Di hadapan kita benar-benar ada orang injak-injak Quran, cangking, jotos wae. Wah iki Ustaz keras mendengarin. Ya seperti itu karena apa? Itu Islam. Ya. Tapi nek kadang nek sing mas-mas enek sing ndeyang ora. Rasa nggak usah ya, kadang ora bojone lagi yange disenggol wong liya wis jak glut cegat dalan padahal sok ben apa wah ujung-ujungnya dirabi wong liya kita wis tahu sing guyune ndak ya. Ya cek mending nek dirabi situ dadi bojone alhamdulillah ya. Tapi enggak usah ya. Enggak usah yang-yang. Nanti ganggu aktivitas. Terlebih itu juga sesuatu yang dosa. Kemudian generasi setelahnya yakni siapa? Tabi'in. Karena tabi'in itu mengambil ilmu dari para sahabat. Kemudian berikutnya yakni siapa? Atba'ut tabi'in. Tapi tenang, apakah selesai orang-orang terbaik tiga itu? Tidak. Di ayat yang dulu surat An-Nisa itu apa? yakni orang-orang yang mengikuti mereka dengan bil ihsan. Orang-orang yang mengikuti cara beragama tiga generasi ini, maka mereka juga mengikuti ketut kecipratan barokahnya ya. Ikut kecipratan keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, keselamatan akidah, keselamatan akhlak, keselamatan amal dan seluruhnya. Tuku sepeda motor MX King, ya sudah, ikuti toolbook yang ada di MX King. Ketika sudah 2000 km diganti oli. Wis ora 200 km ekstrim kok. Isilah dengan standar bahan bakar yang standar. Wah, penghematan kok diisi banyu keran we. Rada ekstrim. Banyu keran karo kayak minyak goreng sithik kan padha panase. Sedina remuk gitu. Itu baru urusan apa? Dunia sepeda motor. Bagaimana kita bermuamalah dengan Quran, dengan hadis kalau kita tidak bermuamalah dengan sebagaimana prakteknya para sahabat. Lah emang kok iso to Mas mulakno sinau aja mboro apa iso wae sinau. Nek sinau mengke saged.
Contoh wae, misal contoh yang kecil apa? Kita baru kamar mandi, satu bab ini sudah sak buku loh, sudah sak lembar loh. Masuk apa? Kaki kiri, keluarnya kaki kanan, doa iki nek masuk, keluar doa iki, nek enek wong salam gak oleh jawab, nang jero gak oleh omongan. Apa malah nyetel musik nang jero. Wah, iki ibu-ibu biasa nih. Malah nyanyi. Banyak bab-bab. Ya, tidak boleh istinja dengan tangan kanan, nggak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya kalau di tempat yang luas, tidak boleh di bawah pohon yang berbuah, tidak boleh di jalan, di lewat jalan orang itu, nggak boleh di tempat air yang menggenang. Itu baru satu bab, dan itu baru bab yang kita lihat, kita anggap itu sesuatu yang remeh, yakni urusan beol. Apalagi tentang urusan yang lebih luas lagi, tentang tarbiyah abna, mendidik anak, bagaimana nanti urusan mutazawwij, urusan apa? Nikah. Sampai urusan numpak bojone ya dibahas. Di ayat yang ada. Oh dhisik sahabat itu ana sing nikah karo Ansor. Iki serada anu ya. Fikih enggak ada yang saru. Jadi orang-orang Ansor itu kaget dinikahi orang-orang Muhajirin. Karena orang-orang Muhajirin nek berhubungan wedoknya dikit kurep nih. Pedih, oke hati kapak nih. Tapi apa? Kena ayatnya kan silahkan kalian apa dari arah mana saja kan? Enggak apa-apa. Yang penting tidak dilewat dubur. Karena Allah tidak akan melihat orang yang bersenggama melalui dubur. Dosa besar. Jadi arep murep, arep melumah, arep nang dapur, arep kamar mandi, penting mlebune nggih niku. Sampeyan nggih, bahas kitab nikah ya. Mesti gak ngantuk. Ya. Sing ora duwe bojo ya adem panas iki. Ora iso mbayangne nek sing boten sing mbayangne. Wis gak usah di-skip wae. Yang terakhir yang ketiga. Manhaj salaf dalam berakidah. Ringkas saya. Manhaj salaf dalam berakidah. Yang pertama, hasruhum masadir talaqi fi babil i'tiqad ala kitabillah wa sunnati rasulih wa fahmihim linususi ala doi fahmi salafis saleh. Cara berakidahnya dalam manhaj salaf itu yang pertama, nomor sijine ialah membatasi berakidah mereka hanya bersumber dari kitab, yakni Al-Qur'an dan sunnah, hadis sahih. Wa fahmuhum, enggak cukup dengan Al-Qur'an dan sunnah. Karena dengan Al-Quran dan Sunnah saja masih rancu. Tak percaya. Coba ini contoh wae. Dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai pendapatnya pemimpin pondok pesantren Az-Zaitun. Cocok enggak? Ya enggak cocok, bubrah malahan. Kadang Al-Qur'annya sudah benar. Hadisnya sahih, tapi pemikiran iki wong wis rusak sih, maka akan ya rusak. Makanya cara bantah wong sesat enak dua. Sing pertama cek dalile sahih apa ora. Ya. Oh ternyata enggak sahih, ya udah selesai. Dia berakidah dengan hadis dhaif, misal apa dia seseorang kong ini bisa melihat nabi. Wong ngamal iki ping 1000 kok melihat nabi. Misal mungkin ada kan seperti itu. Oh ternyata hadisnya dicek dhaif. Ya udah selesai, terbantahkan. Yang kedua, pakai ayat terus pakai apa? Hadis sahih. Tapi kok pemahaman nyeleto? Gampang. Bantahnya ialah dengan ayatnya sendiri yang dia bawa dengan hadis yang ia bawa. Jangan enggak nyari dalil. Misal dia pakai dalil tentang hadis syafaat, terus ayatnya misal An-Nisa ayat 1 misalnya. Ya udah, tapi ini salah pemahamannya. Anda tahu ini salah, menyelisih, tidak sesuai dengan kitab yang jangan pelajari. Gampang. Jenengan cari ayat yang sama dengan hadis yang sama persis, tapi buka tafsir Ibnu Katsir, buka Fathul Bari. Karena apa? Saya yakin menyimpangnya mereka karena apa? Gak mengikuti tafsir-tafsir yang muktabar dan syarah hadis yang benar. Karena apa? Mesti pakai saudul dewi. Udah dua cara itu. Jadi nggak usah. Jadi bantah wong sesat gampang kok.
Angger sportif, era sportif ya susah. Yang kedua ialah mereka berhujah dengan hadis sahih dalam masalah akidah tanpa membedakan hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis ahad itu ialah yang meriwayatkan cuma satu sahabat. Contohnya apa? Hadis ahad sing paling ahad, sing banyak manusia menggunakan tapi diingkari secara gak sadar. Hadis inamal a'malu binniyat. Ini hadis ahad paling ahad. Tapi sama mereka yang mendalil kudu wajib hadis ahad. Wajib hadis mutawatir. Ternyata pakai hadis inamal a'malu binniyat. Ya isin ndek arep bantah hadis inamal a'malu binniyat. Mungkin kitab ini hadis ini nang Riyadhus Shalihin dikek sik dhewe. Hadis arba'in dikek sik dhewe. Hadis Umdatul Ahkam dikek sik dhewe. Sahih Bukhari atau Sahih Muslim saya lupa, tiga dewi. Artinya dia akan membantah sesuatu yang sebenarnya sudah umum dalam istilahnya pemahaman Islam, nggak konangan sesate malah. Yang ketiga ialah menerima dengan sepenuhnya apa yang datang dari wahyu tanpa mengotak-atik dengan akal. Tuhan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Loh, nek turune nang Karangmuni daduse aku salat nang kene percuma. Lah turune nang Karangmuni ora teko ndonge, ora teko sapen. Lah ini kan nek akalmu. Lah nek malaikat Israel enek gempa nang kono ngono. Dadi ini anu ya kesel ya rono-rono apa anu ya duwe ya Allah. Iki kan nek nganggo akalmu. Makanya itu enggak bisa. Wis rasa ado-ado, kowe jare masuk angin mau keroki, angin rupanya apa, Mas? Enggak bisa. Jare wong mati ki arwahe metu, arwahmu piye bentuke bunder, lonjong, itu lemahnya akal kita. Makanya enggak perlu diutak-atik. Wong jenengan bapaknya mati, arwahe kayak apa enggak kelihatan, enggak bisa. Apalagi Allah turun itu enggak bisa. Terus akhirnya ditakwil, sing turun roh mati. Pembahasan tentang asma wa sifat itu sesuatu yang perlu lebih jeli, ya. Tidak saya perdalam, tidak mumet. Yang keempat ialah meninggalkan debat, apalagi masuk ke ranah ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu kalau terlalu ekstrim kita membantahnya, maka akan lahirlah orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah mereka terbelenggu pada pemahaman Asy'ariyah karena terlalu banyak membantah orang Mu'tazilah yang mereka aklani. Kenapa orang-orang Mu'tazilah sesat? Karena mereka dhisik perang, mbah nenek moyangi perang karo wong Yunani, nikah karo wong Yunani, akhirnya mereka banyak menerjemahkan kitab-kitabnya, buku-bukunya orang-orang Yunani. Penyembah apa? Penyembah Zeus, penyembah ya apa jenenge. Ya. Akhirnya masuklah pemikiran-pemikiran. Tapi bukan artinya ilmu filsafat itu haram mutlak, enggak. Ya. Jadi ketika Al-Quran, hadis itu ditafsirkan dengan ilmu filsafat itu yang salah. Tapi kalau ilmu filsafat untuk ilmu kedokteran silahkan. Karena ada kan sekolah kedokteran ada ilmu filsafat. Jangan nang sekolah sosial nanti ada ilmu pengantar filsafat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh kalau Al-Quran Sunnah ditafsirkan dengan ilmu filsafat. Ini yang enggak boleh, ya. Jadi jangan salah paham. Yang kelima ialah menjauhi dari takwil yang batil. Suka mentakwil, ditafsirkan dengan cara yang salah, akhirnya akan melahirkan amaliyah yang salah. Dan yang terakhir ialah mengumpulkan dalil-dalil meskipun bertentangan, ya. Jadi kalau ada dalil, sebenarnya ini jam'u baina nususi fil mas'alatil wahidah, mengumpulkan dalil-dalil dalam satu permasalahan. Misal dalam masalah masalah adab kubur, dikumpulkan ayat-ayat yang menceritakan tentang itu, dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, ya. Dan kalau ada dalil-dalil, ya, kalau ada dalil yang bertentangan, maka yang paling afdol, yang paling didahulukan ialah menjamaknya, menggabungkannya. Karena saya pernah dengar ada pemahaman satu kelompok tertentu, saya nggak sebut mereknya. Nek hadis meskipun Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nek bertentangan menurut saya, menurut kita, lihat
garis bawah, menurut kita itu bertentangan, menurut kita tak balik terus dengan ayat Al-Qur'an, ayat itu mesti benar, maka hadisnya auto dhaif. Gampang banget. Gampang banget rasa sinau mustalah tadi niki. Wis pokoke ngono, menurut saya, menurut kita. Pernah saya sampaikan. Misal apa tentang sahabat Ali atau siapa itu mengatakan Nabi pernah kencing sambil berdiri. Aisyah bilang barang siapa yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri maka sesungguhnya dia seorang pendusta. Kesimpulannya Ali pendusta? Ya enggak. Kesimpulannya ialah artinya Nabi sering di rumah, kira-kira pipisnya sering di rumah apa di luar rumah? Seringnya di rumah. Nek safar tok di luar rumah. Nek mbah-mbah dhewe kan di rumah kadang pipisnya tritis. Ini saiki wis enek. Ya. Seringnya di rumah. Dan Aisyah tidak pernah melihat Nabi kencing sambil berdiri. Sedangkan para sahabat sebagian pernah melihat Nabi berdiri. Jadi hukumnya apa? Yang awalnya itu ada larangan karena sampai disifati pendusta, maka ketika ada dalil boleh, maka levelnya menjadi makruh. Sik dhewe haram malih makruh. Seperti itu. Ya. Maka kalau ada hadis-hadis larangan, ini halal ada dua kemungkinan, ada kemungkinan haram, ada kemungkinan haram. Sama perintah, ada ayat hadis perintah. Jangan terburu-buru, ada dua kemungkinan. Bisa jadi ini wajib, bisa jadi ini sunnah mustahab, yakni nek gak diamalke apa-apa. Ya. Dan ini nanti pun juga ada lagi, lahir lagi, bercabang lagi. Ini sesuatu yang disepakati atau ternyata berbeda pendapat. Oh, ternyata berbeda pendapat. Ya wis ada berbeda pendapat, rasa kenceng-kencengan. Misal tentang apa hukum sholat tahiyatul masjid. Sebagian lagi mengatakan apa wajib. Madzhab Syafi'iyah sunnah. Lah sing bener sinau dhewe. Sinau dhewe rasa saling menyalahkan gitu ya, karena udah selesai waktunya. Ngoten nggih. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini sing paling penting bisa diamalkan. Ya. Kita wajib beragama dengan cara pemahaman sahabat. Wajib. Rasa nyeleneh, rasa bingung-bingung. Ya. Tinggal pakai ya, enggak usah merumuskan. Kalaupun ada tersebar di media Salafi Wahabi atau kayak Real Sepur ngene-ngene, itu karena apa? Lihat, seperti itu biasanya cuma sekedar apa? Pembunuhan karakter. Itu sudah. Jadi pembunuhan karakter itu tidak hanya terjadi di pemilu. Engko wis nek enek pembunuhan karakter, delek-elek ngene biasa. Dalam agama pun ada nanti. Dan biasa kok dipotong ya, dipotong video ini ustadz ini. Seolah-olah orang-orang Salafi itu apa? Suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Padahal dipotong, urung selesai padahal. Ya. Padahal malah gampang dhewe Salafi. Enak dalil apa ora? Ora enak yo wis rasa diamalke. Malah penak to, malah ra bingung. Ngamalke sik lagi golek-golek dalil. Lah itu kan wong ahli bid'ah seperti itu. Lah ini ngamalke ne wis pirang tahun. Yo kan dhisik ngene kok turun-temurun mbahku. Lah dalile enek apa ora? Yo sik ya, tak tekok ustadku. Ya, malah bingung lah akhirnya golek-golek. Ya ndak, kita itu beragama iki apa? Fa'lam anahu la ilaha illallah. Ya. Apa? Al ilmu qoblal qauli wal amali. Jadi jangan termakan anu nggih. Wis rasa nonton video TikTok sing engko anu sampai babi biasa. Walaupun ya usaha kita itu ya pasti ada salahnya, pasti saya yakin karena nggak malaikat sama apa kita juga jangan termakan karena orang-orang yang mengkritik dengan suara-suara yang negatif seperti itu saya rasa itu bukan kritik yang membangun tapi hanya sekedar pembunuhan karakter. Subhanallah wa bihamdika.